Ale Salim. Mas ini kan Ya, eh, aku langsung record nggak apa-apa ya, jadi aku bisa langsung mulai ya. ya. Oke, oke. Gitu. Mas Ale kan masih rame nih karena pandangan orang tentang dapat SIM C itu katanya susah gitu. Sementara kan kalau misalnya kita Ya, lihat gitu di jalan ini kan faktor keselamatan tuh jadi faktor utama ketika berkendara karena banyak betul. nyawa yang akan dilibatkan gitu. Nah ini kalau pengalaman dari Mas Ale Salim sendiri saat jadi seorang vlogger terus sering banyak menghabiskan waktu di jalan gitu kan. Kalau Ya, yang Mas Ale lihat tuh sebetulnya para pengemudi sepeda motor di kita ini nih di Jakarta deh gitu. Sebetulnya memang sudah menunjukkan behavior yang baik dalam berlalu lintas, taat aturan, atau sebetulnya malah memang masih banyak yang nggak ngerti aturan gitu ya, ugal-ugalan aja jalannya, ngasal aja gitu. Gimana tuh Mas? kalau menurut saya sendiri ya, karena lalu lintas di Jakarta kan semrawut ya, kayak. Jadi kadang tuh juga mereka juga nggak menjalankan berlalu lintas yang baik gitu loh. Itu sering saya lihat di jalan karena kita emang suka di jalan. Semrawut itu kadang kalau pas macet nggak sabaran masuk ke trotoar lampu merah belum istilahnya belum nyala hijau udah jalan duluan. Kemudian juga saya pernah ikut safety riding di juga. Jadi paling nggak ngerti aturan-aturan berlalu lintas yang baik. Begitu sih menurut sih saya gitu. Berarti, berarti sebetulnya kalau Mas Ale Salim sendiri ngeliatnya menerima SIM C yang dianggap susah gitu kan, memang layak sulit gitu Ya, Mas. jadi gini, kadang kita juga di satu posisi kayak ibu-ibu, kayak saya mengabarkan ibu-ibu ya, ibu-ibu gitu kan kurang lincah gitu loh, kurang lincah di jalan. Dia kadang nggak ngikutin alur alur kecepatan itu kan kadang kan dia nggak ngikutin dia santai di tengah gitu loh. Dan kalau untuk bikin simse kayak untuk sekelas ibu-ibu itu kadang ya bingung juga ya, ya kalau disusahin mereka pasti nggak dapet gitu loh. Saya pun bikin sim A sim C itu praktek semua pakai nggak jadi mengikuti prosedur gitu loh, mengikuti prosedur. Dan itu yang saya alami waktu itu bikin eh, yang susah. Kalau menurut saya kalau teori masuk, yang susah tuh malah praktek. Praktek itu emang yang susah, apalagi kaum wanita atau ibu-ibu yang notabene menurut saya sih nggak lincah gitu. Menurut saya sih gitu. Nah, saya juga masih masih bingung nih antara ini dipersulit apa enggaknya gitu loh. Karena emang sekarang di pemakai motor di seluruh masyarakat itu kan memang 70% pakai motor semua, anak muda, bapak-bapak, ibu-ibu kayak gitu. Cuma di sini posisinya saya juga masih bingung. Ini maksudnya uh, untuk SIM C itu uh, untuk apa namanya mengikuti prosedur prakteknya itu dipersulit atau enggakkah, itu saya juga masih masih bingung. Kalau menurut saya sih masih bingung, Iya, masih kalau rancu gitu loh. iya, sebenarnya kalau dari pernyataannya Mas Ale tadi, semua orang tuh sekarang bener-bener pengen menghindari macet gitu kan. Jadi kemanapun tuh maunya naik motor. Jadi memang sebetulnya rasa-rasanya memang lebih baik. Mungkin bukan dipersulit ya, tapi paling enggak tahu aturan gitu kan. Betul ya, Tahu betul, saya aturan setuju itu. minimal gitu. Dan kalau tadi dari apa namanya penglihatannya Mas Ale kan banyak orang yang masih belum bisa mengontrol emosinya dalam berlalu Bener, lintas gitu. bener, iya, Ugal-ugalannya dan iya, apa namanya nggak sabar gitu ya. Kan sebenarnya yang iya, penting sampai kan gitu. betul. Yang penting sampai. Maksudnya kalaupun toh ini ya jangan buru-buru, prepare dari awal waktu. Kita kan bisa memastikan waktu kita mau ke tempat tujuan sampai jam berapa, kita harus prepare dari awal waktu berangkat kita itu. Saya juga sering lihat sekarang di flyover yang untuk khusus mobil itu motor-motor suka naik ke atas tuh, kayak yang di Kuningan, apa di Antasari juga itu kan malah suka sering ada motor-motor naik. Dan itu juga sering ada berita riskan kecelakaan itu pada waktu malam hari. Itu udah kejadian sering itu.
yang mungkin anak-anak muda yang kalau kalau bahasa kitanya naik rate ya, bahasa kitanya naik rate, jadi jalan malam gitu loh. Itu sering kebut-kebutan di atas, padahal itu jalur mobil. Itu juga udah beberapa kali kejadian sampai nggak kayak itu mungkin kecelakaan di situ sampai meninggal, pernah ada yang sampai dia kebentur tembok pagar playoff sampai jatuh ke bawah. Itu juga Ya, resikonya satu tinggi kan prihatin banget. sebenarnya. Iya betul. Kalau Mas Ale sendiri punya komunitas gitu nggak Mas yang memang sebagai sarana gitu ya untuk Mas Ale tuh ngasih tahu gitu ke teman-teman. Ini kita kalau mau jalan nih ya gitu, kita mau Betul riding gitu misalnya, terus betul. ada do and don'ts-nya, ada aturannya, jadi sekaligus mengedukasi. Ya Kalau Mas Ale ada nggak pengalaman? ada. Waktu saya masih waktu itu masih di bekas gelap itu juga diajarin begitu, dan kita mengajarkan ke yang junior-junior. Dan untuk sekarang saya kan lebih fokus ke motovloggers. Nah, di motovloggers itu saya punya teman, punya tim Suproy, teman saya, teman-teman saya juga. Saya bukan mengajarkan, saya cuma ngasih tahu. Saya kalau kemana-mana kan pakai safety, paling enggak pakai body protector. Itu cuman hal untuk mencegah aja gitu, hal mencegah aja. Body protector, terus sepatu itu kalau bisa yang safety di atas pantat kaki. Itu setiap saya riding kemanapun, mungkin teman-teman saya lihat atau teman-teman yang lihat YouTube saya juga lihat, saya tuh nggak pernah pakai sepatu yang di bawah mata kaki. Pokoknya semua safety gitu. Terus nggak pernah riding pakai celana pendek gitu. Pasti ya outfitnya ya kayak gini, jaket, celananya maaf kayak gini nih, celana safety ada saya. Ini selalu saya pakai. Kalau boleh saya perlihatkan kayak gini, maaf. Ini termasuk celana safety nih. Di sini ada apa namanya, ada protektornya di dengkul sini, ada protektornya, dan apa, sepatu safety. Terus kalau bisa pakai kaos tangan. Kalau kalau saya kayak gitu safety, kalau Redin tuh safety semua, helm full face kayak gitu. Begitu sih Kak. Berarti berarti nggak cuman helm aja sebenarnya ya Mas ya, ada perkakas-perkakas lain tuh untuk safety, jaketnya, sarung Iya, tangannya, iya, apa iya, namanya, jaket ya. celananya tadi Nah ini gitu kan, biasanya saya juga pakai helm. Iya. Biasanya pakai bukan untuk gaya, apa, body protector juga di sini. body Jadi protector. Jadi buat sebenarnya bukan perlindungan untuk aja. gaya doang. Di badan. Ya. Iya, iya, Kalau iya. kalau saya nyaman di safety, kalau safety itu udah nyaman. Apalagi kayak saya vlognya vlog malam gitu, vlog di atas jam 12 gitu. Harus benar-benar safety gitu. Eh, Iya. eh, eh. Ya, oke Mas, yang terakhir nih Mas, Ya. pro kontra antara SIM seumur hidup. Mungkin singkatnya kalau dari Mas Ale Salim, setuju nggak kalau SIM itu seumur hidup nggak harus diperbaharui 5 tahun sekali, nggak harus diperpanjang maksudnya 5 tahun sekali. Oh iya. Kalau saya pribadi ya, kalau saya pribadi menjawab kalau seumur hidup, saya ya setuju, tapi awalnya emang harus mengikuti prosedur yang benar-benar harus dijalankan. Prosedur pembuatan SIM, teori praktek yang benar-benar harus lulus gitu loh. Artinya praktek itu ya benar-benar bisa bisa lulus gitu loh, lulus di praktek dan semuanya gitu. Nah untuk seumur hidup kalau saya pribadi setuju sih, jadi nggak ribet untuk perpanjang gitu. Oke, sip. Mas Ale Ya, Salim, thank you so much untuk waktunya. makasih banyak Mbak. Ya, Iya, makasih udah banyak. disiapin waktunya. Thank you, maaf Mas mengganggu waktu aktivitas dan Makasih lain sama-sama, sebagainya. kebetulan lagi free ya. Makasih Iya, banyak. siap. Masih seputar SIM, ada lagi nih yang jadi perbincangan, yaitu permintaan pemberlakuan SIM seumur hidup supaya tidak menjadi celah bagi para petugas untuk mencari pemasukan. Kalau itu bagian pelayanan, mestinya tidak boleh ada lagi masa berlakunya SIM. Harus seumur hidup. Itu seumur hidup. Kalau setiap tahun berapa? Setiap setahun ya SIM? 5 tahun ya. Kalau setiap 5 tahun itu kan alat cari duit. Jadi kalau Bapak konsisten dan saya dukung, hapus itu.
SIM, 1 kali saja ujian. Dan merespon pernyataan tersebut, kembali Dirlantas Polda Metro Jaya angkat bicara. Iya. Kalau untuk SIM yang katanya diminta untuk diberlakukan seumur hidup tuh gimana, Bang? Ini kan lagi suatu wacana. Tetapi menurut kami kan istilahnya SIM ini kan bukan identitas, tapi suatu privilege, suatu kompetensi. Dan kompetensi ini kan tentunya harus setiap saat diuji, harus setiap saat bisa dibuktikan. Beda dengan KTP. Kalau KTP kan hanya identitas KTP ini. Tapi kalau SIM ini kan ada standarnya, yaitu standar kesehatan, jasmani, baik rohani, dan juga standar kemampuan. Kayak istilahnya yang penting adalah jasmani dan rohani ini kan gitu. Kalau identitas kan ya pasti namanya itu, tapi kan kesehatan kita, penglihatan kita, refleks kita, reaksi kita berubah. Kalau seumur hidup berarti kan hanya hanya identitas saja, kan ini bukan identitas. Ini ada privilege suatu seseorang berhak untuk menerima identitas, mendapat SIM karena dia kemampuannya. Makanya kenapa 5 tahun itu 5 tahun harus dites khususnya diperpanjang. Masalah kesehatan jasmani dan rohaninya. Pandangannya gimana, kan berubah. Dan suatu saat kan kita kan kesehatan kita nggak tahu. Tapi harapan kita sehat terus gitu. Tapi kan tidak bisa menjamin gitu. Gitu. Tapi istilahnya inilah yang betul-betul harus kita pahami kenapa SIM itu dulunya diperpanjang setiap 5 tahun sekali adalah untuk menjaga betul-betul kompetensinya dia. Dan untuk memiliki SIM. Karena balik lagi pemirsa, keamanan di jalanan. Karena apalagi kalau di luar negeri itu kan mendapat SIM itu suatu hal yang luar biasa banget. Betul. Karena memang nggak semudah itu, balik lagi keamanan di jalan untuk diri sendiri, bahkan ada yang untuk penumpangnya. Betul. Apalagi yang supir umum penumpang umum. Dia bukan sebetulnya penumpang supir pribadi sendiri pun bisa harus menjaga secara keseluruhan, apalagi penumpang supir umum. Dia menjaga berapa nyawa yang harus dipertanggungjawabkan. Betul-betul harus terampil. Oke. Terima kasih Bang Latif. Makasih masyarakat semuanya. Yang penting kita harus keselamatan adalah yang paling utama di jalan. Karena korban sudah banyak, jangan sampai kita menjadi penyumbang, apalagi menjadi pelaku. Betul. Apalagi menjadi korban. Apalagi jadi korban. Salam presisi. Salam presisi. Salam sehat. Jadi jelas ya, bahwa SIM berbeda dengan KTP yang fungsinya sebagai identitas diri, sehingga wajar aja kalau masa berlakunya seumur hidup. Sementara perpanjangan SIM sangat diperlukan untuk memantau kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan perilaku pengendara di jalan. Dan lagi-lagi untuk safety, untuk keamanan nyawa kita maupun orang lain. So, sampai bertemu di Inside Story with Anggi berikutnya.